Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan saya Yudin Kusnetro dari kampus SDKIP. Waktunya untuk wawancara dengan tema mengenai rekrutmen politik. Jadi untuk lebih singkatnya, langsung bertanya. Bagaimana menurut Bapak tentang proses seleksi kandidat politik dilakukan dalam rekrutmen politik? Begini, di Perindo ini sudah jelas ya, kita mengajukan pada asas demokrasi. Artinya terbuka untuk semua kalangan. Yang penting dia memenuhi syarat di dalam untuk memajukan legislatif. Di dalam hal itu memang kita membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas, ya, yang punya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, khususnya masyarakat. Dari hal itulah kita melakukan penjaringan yang berkaitan dengan latar belakang caleg ini tadi, ya, baik dari tokoh masyarakat, dari kalangan akademisi, ya, dari birokrat. Kita rekrut mereka untuk bergabung di Partai Perindo. Jadi masing-masing dapil itu tersebar. Ya. Di dalam hal itu juga kita berharap kepada para kandidat bacalek maupun setelah ditetapkan sebagai caleg ini mampu untuk bersaing secara sehat, secara demokratis, ya, tanpa mengembangkan isu-isu yang krusial tadi yang bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Tapi mereka mestinya memberikan sebuah motivasi kepada masyarakat, ya, tentang program kedepannya seperti apa, terutama untuk peningkatan sumber daya manusia. Yang kedua, kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, menyangkut di bidang infrastruktur dan sebagainya. Nah, itu salah satu merupakan program Perindo, ya, untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Maka program Perindo ini tadi ada yang disebut dengan UMKM, usaha kecil menengah masyarakat ini tadi perlu kita berdayakan. Kenapa? Karena memang Perindo ini ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ingin meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itulah program Perindo ke depan. Nah, di samping itu juga memang sering muncul yang berkaitan dengan politik ini tadi, ada isu-isu yang kurang sehat, ya, yang lebih mengedepankan rasis. Perindo tidak harus seperti itu. Perindo lebih mengedepankan kualitas, lebih mengedepankan nasionalisme untuk demi bangsa dan negara. Maka dalam hal itu Perindo berprinsip bahwa ketika sumber daya manusia sudah bagus, mindset masyarakat sudah bagus, mereka tidak lagi berpikir tentang hal-hal yang membodohkan dirinya sendiri. Salah satu contoh yang sering terjadi dengan masyarakat kita ada money politik ataupun politik uang. Jadi Perindo memang menghindari hal itu. Yang kedua tentang rasis juga, Perindo tidak mengedepankan itu. Benar-benar Perindo ini adalah lebih mengedepankan politik yang santun, itu politik yang bijak. Karena kalau misalnya kita ingin mengedepankan politik yang tidak sehat, itu akan bisa menimbulkan konflik dengan masyarakat. Karena kita semua ini adalah negara kesatuan atau kesatuan. Yang kedua menyangkut masalah politik yang sering terjadi di masyarakat kita yang berkaitan dengan money politik, itu adalah pembodohan. Mengapa? Karena nilai harga diri kita ini tidak bisa dibeli dengan uang. Yang kedua, kita ingin orang yang terpilih sebagai anggota legislatif, sebagai wakil rakyat, ini betul-betul orang yang berkualitas,
yang memiliki integritas. Ya. Kenapa? Karena kita ingin bahwa negara kita ini ke depannya lebih maju dan berkembang. Karena selama ini pembodohan-pembodohan politik ini tadi yang orientasi dengan uang tadi, sehingga bisa menempatkan orang-orang yang tidak berkualitas hanya dikenakan uang. Nah, ini mungkin hanya itu saja. Tempat dari itu lagi apa? Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, mengenai apa yang menjadi kriteria utama dalam pemilihan calon politik dalam rekrutmen politik, yang menjadi kriteria utama pemilihan calon politik? Maksudnya kandidat. Dan kita memang mengedepankan kualitas dan integritasnya tadi. Itu yang kita kedepankan. Ya. Bahwa mereka punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat di depan mereka terpilih, baik terhadap masyarakat secara keseluruhan maupun dapil per dapil. Karena itulah bahkan salah satu tanggung jawab kita. Jangan sampai kita hanya membuat janji kepada masyarakat tapi tidak kita laksanakan. Itu intinya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak, bagaimana rekrutmen politik berbeda antara sistem politik yang berbeda, misalnya sistem multi partai dan sistem dua partai? Jadi kita begini, tujuan kita ini adalah dalam suatu dalam kita berpolitik ini tadi kita memang harus secara berkolaborasi ya, antara sesama caleg walaupun berbeda partai. Kita bisa berbeda partai politik, tapi tujuan kita kan sama untuk membangun bangsa ini yang lebih baik. Karena banyak orang dengan perbedaan partai ini tadi saling menjelek, saling menghujat antara satu dengan lain. Kalau di Perindo ini tidak boleh. Kita lebih menempatkan yang saya katakan adalah politik yang satu. Betul-betul kita melakukan sistem demokrasi yang terbuka. Lebih mengedepankan bahwa intelektualitas ini ya, yang kita kedepankan kepada masyarakat. Kita tidak boleh memberikan suatu pembinaan kepada masyarakat ini tentang politik yang sifatnya politik hitam ya. Kampanye tadi itu kita hindari politik yang saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain, apalagi di dalam satu partai dengan partai yang lain juga kita harus kerja tidak boleh menjatuhkan, harus kerjasama yang baik lah tanpa kita untuk mendapatkan fungsi ini tadi kita harus menjatuhkan partai-partai yang lain itu tidak boleh. Karena tujuan kita ini adalah sama untuk membangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus. Kita lebih mengedepankan bahwa mereka yang duduk di legislatif ini nanti adalah orang-orang yang dipilih oleh masyarakat secara Dua pertanyaan lagi ya. Jadi pertanyaan kampanye itu mengenai bagaimana proses seleksi kandidat politik yang dilakukan dalam politik. Proses seleksi kandidat itu yang seperti apa? Caranya kita begini. Memang banyak yang kita lewati dalam proses penyeleksian ini tadi, terutama dia jasmani. Yang kedua tentang integritas negara. Yang ketiga, secara psikologis mereka dinyatakan sehat secara fisik maupun mental, ya. Itu dikatakan sehat, cerdas. Terus yang kelima lagi ya. Tidak ya saya yang kelima. Dia harus punya tanggung jawab moral terhadap masyarakatnya, konstituennya. Jika mereka terpilih nanti, ya mereka tidak boleh melupakan konstituennya. Yang keenam, ya setelah mereka duduk, mereka bukan hanya wakil partai, tapi mereka adalah wakil rakyat.
secara keseluruhan. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, mengenai apa bagaimana partai politik seperti Partai ini kan menarik minat Berdasarkan maksudnya menarik minat untuk kayak seperti saya untuk menjadi masuk dalam sebuah satu politik. Jadi begini, harapan kami sebagai orang tua, kalian sebagai generasi penerus kami, kedepannya wajib untuk terjun ke dunia politik, ya. Lewat partai apapun silakan. Kenapa? Karena generasi kami ini, kalian adalah generasi penerus. Generasi kami ini udah ke belakang kan nantinya, sudah semakin tua. Bapak kan tidak mungkin depannya mengalihkan. Jadi ada link generasi. Bahkan mulai saat ini, adik-adik mahasiswa, mulai saat ini kalian mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia politik.